Ya, mari kita sambung lagi pembahasan dari novel Heavenly Demon. Langsung saja, yang pertama ada guild pembunuh Azores. Itu adalah guild ataupun kelompok yang memata-matai kerajaan Dimitri pada chapter yang lalu. Dan ada hal kenapa mereka merupakan guild pembunuh terbaik, karena ada salah satu anggota mereka yang bernama Kord. Ia merupakan pembunuh handal, sudah melakukan banyak misi dan tidak pernah gagal. Dan jika pembunuhannya terhadap Roman Dimitri berhasil, maka itu akan menjadi pembunuhan ke-10 yang sangat sempurna. Ia telah menyusun rencana memecah pasukannya menjadi 4 bagian agar setiap pasukan Dimitri terpecah dan dia sendiri yang akan mengambil nyawa Roman. Ya, sebelum melakukan hal tersebut, ia telah melepaskan sebuah tikus yang telah dimodifikasi dengan sihir sehingga ia bisa melihat sendiri apa yang telah dilakukan Roman. Dan kala itu Roman telah tertidur, jadi ia sangat yakin bisa menyelesaikan misinya. Karena sekuat apapun Roman, ia tidak akan berdaya tak kala diserang saat tidur. Kord juga membawa beberapa artefak dan mengenakan jubah tembus pandang untuk memuluskan rencananya. Lalu tak kala ia tiba di kediaman Dimitri dan bersiap untuk membunuhnya, Dimitri pun tiba-tiba bangkit. Lalu ia berkata, apakah ada seekor tikus, sambil menatap ke arah di mana Kord berdiri. Padahal kala itu ia mengenakan mantel tembus pandang. Tentu saja itu membuat Kord terkejut. Ia tidak menyangka jika ternyata kehadirannya telah diketahui dan kemungkinan besar Roman Dimitri sudah sadar dari awal. Tepat beberapa hari yang lalu, Lukas memberitahukan pergerakan musuh yang tak terduga, dan Roman pun yakin jika hari ini adalah hari di mana musuh tersebut akan membunuhnya. Oleh sebab itulah Roman dengan santai tertidur dan bangkit saat musuh itu tiba. Kord tidak mengetahui kehidupan apa yang telah dijalani oleh Roman tak kala ia menjadi Heavenly Demon. Oleh sebab itulah Roman sangat santai walaupun ia tertidur dan ada musuh di hadapannya. Ya, walaupun sudah ketahuan, tapi Kord tidak bisa mundur begitu saja. Ia juga merupakan pendekar pedang aura bintang 4 dan dilengkapi dengan beberapa artefak. Ia pun menyerang Roman Dimitri, tapi sayangnya Roman bisa menghindar. Pertarungan keduanya pun berlangsung, tapi tidak butuh waktu yang lama bagi Roman untuk mengalahkan Kord. Ya, salah satu lengannya berhasil ditebas, dan mau tidak mau Kord pun melarikan diri. Tak kala keluar, ia pun mulai mengamati sekeliling dan ternyata seluruh pasukan yang ia sebar semuanya sudah ditaklukkan. Dan itu adalah hal yang tak pernah ia duga. Lalu tiba-tiba seseorang berhasil mengidentifikasinya, dan itu adalah Kevin. Kevin sebelumnya mendengar kabar bahwa Kekaisaran Kronos berusaha untuk membunuh Roman. Itu membuatnya marah dan juga kesal. Roman merupakan Lord dan juga Tuan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kegilaannya kini memuncak tak kala melihat Kord yang nampaknya berusaha membunuh Roman. Ia pun mulai menyerang Kord dan pada akhirnya terjadilah pertarungan. Memang pada awalnya Kevin bukanlah tandingan dari Kord, akan tetapi karena salah satu lengan Kord telah hilang, sulit baginya untuk melawan Kevin. Apalagi Kevin bertarung tanpa ragu dan tidak takut walaupun tubuhnya ditebas, dan pada akhirnya Kord pun tumbang. Kevin tidak membunuh Kord karena Roman mengatakan untuk membawanya hidup-hidup. Tak lama kemudian Kord pun akhirnya bangun, dan kala itu ia sudah berada di dalam penjara dan seseorang pun menghampirinya. Itu adalah Lukas. Lukas tidak berkata sepatah kata pun, tapi ia membawa beberapa alat untuk menyiksanya. Awalnya Lukas mencabut seluruh kuku yang ada di tubuh Kord, tapi penyiksaan tidak berhenti. Semakin hari penyiksaan semakin brutal, dan pada hari
ke-7. Court nampaknya sudah tidak kuat. Ia bahkan mengatakan kepada Lucas untuk membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan Lucas? Lucas malah melepaskannya. Ia juga berkata, "Kau boleh lari dan kembali ke tempatmu berada. Akan tetapi aku tidak yakin apakah kau yang tiba terlebih dahulu ataukah tuanku yang sudah berada di sana." Di sisi lain, tepatnya di guild pembunuh Azores, pimpinan mereka yaitu Brakan mendapatkan telepon dari klien yang memintanya untuk membunuh Roman. Sudah 1 minggu berlalu tapi belum ada kabar. Klien sudah tidak sabar dengan hasilnya. Tapi Brakan berkata untuk sedikit bersabar karena ia yakin rencananya akan sukses dan Court tidak pernah gagal sebelumnya. Tapi setelah perbincangan usai, hal tak terduga pun terjadi. Ia melihat sosok familiar di hadapannya dan ternyata itu adalah Roman Dimitri. Hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kemunculan Roman di hadapannya itu bertanda jika rencananya gagal. Tidak hanya itu, orang gila macam apa yang menyeberang ke perbatasan Kairo dan membalaskan dendamnya. Ya, guild pembunuh Azores berada dekat dengan Kairo dan itu masih masuk di dalam wilayah kekuasaan Kronos. Roman pun menebas salah satu lengan Brakan. Tentu saja Roman bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Brakan. Oleh sebab itulah ia berusaha untuk memencet bel agar seluruh pasukannya tiba. Tapi hal tak terduga lagi-lagi dilakukan oleh Roman. Bukannya menghentikan Brakan, tapi Roman sendirilah yang memencet bel tersebut. Tidak butuh waktu yang lama untuk para pembunuh tiba di ruangan Brakan dan saat melihat apa yang terjadi kepada pimpinan mereka, semua orang pun bergegas untuk menyerang Roman. Tapi itu tidak ada gunanya. Bahkan tanpa kekuatan aura, Roman membantai semua orang dan tentunya itu membuat Brakan ketakutan. Padahal ia awalnya sangat yakin jika Roman akan kesulitan saat melawan seluruh pasukan pembunuh yang ada di guildnya. Tapi ternyata itu sia-sia. Setelahnya Roman tidak langsung membunuh Brakan. Ia pun mulai membobol berangkas mereka dan melihat hal-hal penting di dalamnya. Dan ternyata ada 2 info menarik dan tentunya itu adalah hal yang digagas atau direncanakan oleh Kekaisaran Kronos yang menyewa guild pembunuh Azores. Dan informasi tersebut berkaitan dengan penyingkiran 2 kerajaan, yaitu kerajaan Umberto dan juga Redford. Kronos meminta mereka untuk membuat kekacauan sehingga Kronos tidak langsung turun tangan. Tentu saja itu adalah rencana yang sempurna. Sama halnya saat Kronos menggunakan sihir hitam untuk menyengsarakan kerajaan Hector. Setelah mendapatkan beberapa informasi penting, Roman pun membunuh Brakan. Di sisi lain, Court akhirnya tiba di salah satu tempat guild pembunuh. Tentu saja mereka masih di bawah Azores. Court pun langsung meminta alat penghubung. Ia pun mulai menghubungi markas pusat mereka tapi tidak ada respon. Itu artinya Roman sudah berada di sana. Lalu karena tidak mendapatkan hasil, ia pun menghubungi orang lain yaitu klien yang meminta mereka untuk membunuh Roman. Dan ternyata itu adalah Baron Carlton. Ia pun mulai menyampaikan segala sesuatu yang telah terjadi dan meminta Carlton untuk bergerak dan menyerang Roman yang saat itu berada di markas guild Azores. Tapi ternyata Carlton sudah bisa menduga hal tersebut dan itu artinya dari awal ia tidak berharap jika guild pembunuh Azores bisa menangani Roman. Court yang mulai mengerti akhirnya sadar
Kronos menjadikan guild pembunuh mereka sebagai tameng untuk melawan Roman. Dan tidak lama kemudian ia pun tumbang karena ternyata sebelumnya Lukas telah memberikan racun kepadanya. Ya, racun tersebut tidak langsung membunuhnya, akan tetapi baru efektif setelah 7 hari. Ternyata Roman telah memperkirakan semuanya. Ia membiarkan Kord melarikan diri dan memberitahukan hal tersebut kepada orang yang menyewanya. Dengan kata lain, itu juga untuk memberitahukan kepada mereka nilai ataupun harga apa yang harus mereka dapatkan setelah menyentuh keluarga Dimitri. Setelah memporak-porandakan guild pembunuh Azores, Roman pun berencana untuk kembali, tapi ternyata seseorang telah mengikutinya, dan itu adalah 3 bayangan. Mereka merupakan orang-orang kejam yang berada di bawah kekaisaran Kronos. Melihat kehadirannya, Roman pun yakin jika Kord telah kembali dan memberitahukan info tersebut kepada kekaisaran Kronos. Oleh sebab itulah mereka bergerak dengan cepat untuk menyerbunya. Ya, 3 bayangan lebih kuat dibandingkan dengan seluruh musuh yang pernah dilawan oleh Roman. Bahkan mereka jauh lebih kuat dibandingkan Gustavo. Ya, para bayangan menyerang Roman secara bersamaan. Walaupun mereka kuat, tapi ternyata Roman Dimitri jauh lebih kuat. Satu persatu bayangan dibabat habis dan dibunuh oleh Roman. Hingga akhirnya kapten mereka yang sadar jika Roman bukan tandingannya mulai melarikan diri. Tentu saja ia harus melaporkan apa yang terjadi kepada kekaisaran Kronos. Tapi ternyata tiba-tiba seseorang sudah berada di belakangnya, dan tentu saja itu adalah Roman. Ya, Roman berhasil menangkapnya. Tapi Roman tidak langsung membunuhnya. Roman malah memerintahkan orang tersebut untuk menghubungi Kronos dan menceritakan semua hal yang terjadi. Tentu saja itu membuat kapten pasukan bayangan terkejut. Lalu ia pun mulai mengikuti perintah Roman dan menghubungi Baron Carton. Seluruh informasi pun disampaikan. Bayangan gagal membunuh Roman dan bahkan sama sekali tidak bisa menyentuhnya, yang artinya kekuatan Roman jauh dari apa yang diperkirakan oleh Kronos, dan ia merupakan sosok yang sangat berharga. Setelah seluruh informasi disampaikan, Carton pun terdiam sejenak. Lalu ia kembali berkata, "Apakah Roman bersamamu?" Tentu saja itu mengejutkan pimpinan bayangan. Lalu Carton pun mulai berkata, tentu saja itu tertuju kepada Roman. Ia menjelaskan walaupun bayangan dan guild pembunuh gagal membunuhnya, tapi Kronos tidak akan pernah berhenti. Mereka akan selalu mengirimkan orang-orang untuk menyingkirkan Roman, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai dirinya mati. Lalu Roman pun mulai menanggapinya. Ia berkata dengan santai, "Ini sangat menyenangkan. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kirim setiap pembunuh kepadaku. Tapi ingatlah, aku yang akan menghabisi mereka seperti orang-orang yang telah kalian kirim. Oh iya, aku akan mengirimkan sebuah hadiah ke tempatmu berada." Dan tak lama kemudian sambungan pun terputus. Carton merasa terkejut. Ini pertama kalinya seumur hidupnya seseorang mengangkat suara saat berbincang dengannya. Tapi ia juga mulai teringat dengan apa yang dikatakan Roman, yaitu hadiah yang akan dikirimkan. Dan kurang lebih 1 minggu akhirnya Carton pun mendapatkan sebuah paket, dan saat dibuka ternyata itu adalah sebuah cairan. Tentu saja Carton mengira jika itu adalah racun. Lalu ia pun membawa ke sebuah tempat di Kronos yang paling ahli untuk mengenali racun. Itu adalah tempat yang diberi nama Bahemoth. Akan tetapi
Walaupun benar itu racun, Bahemoth sama sekali tidak bisa menguraikan jenis racun macam apa yang ada di cairan tersebut. Bahkan saat Karton berkata jika ia meminum racunnya, apakah Bahemoth bisa memulihkannya, dan Bahemoth angkat tangan yang artinya mereka masih belum bisa memberikan penawar racun tersebut. Itu adalah hal yang menakutkan. Bahkan kelompok yang paling mengerti dengan racun tidak bisa mengekstrak apa yang ada di dalam cairan tersebut. Tapi walau begitu, Charlton tetap memerintahkan mereka untuk mengurai dan membuat penangkar racunnya. Di lain sisi, ya, racun yang dikirimkan oleh Roman adalah racun yang digunakan untuk membunuh Kord. Akan tetapi, itu hanyalah salah satu dari ribuan racun yang diketahui ataupun bisa dibuat oleh Roman saat ia menjadi Heavenly Demon. Ada banyak racun yang bisa ia kembangkan. Jadi mengirimkan satu, bisa dibilang itu hanyalah sebuah gertakan, dan bahkan jika mereka bisa membuat penawarnya, Roman masih memiliki banyak racun lainnya. Kembali ke sisi lain, Karton akhirnya menyampaikan semua rangkaian yang telah terjadi kepada Kaisar Kronos. Tapi Kaisar sama sekali tidak merasa ketakutan dan juga cemas. Ia malah nampak santai. Ia juga berkata, seberapa kuat pun Roman Dimitri, ia hanyalah katak di dalam tempurung. Jadi tidak perlu khawatir. Akan tetapi Kaisar pun memerintahkan Karton untuk memanggil iblis dari jurang maut untuk menghadapi Roman. Tentu saja itu adalah perintah yang mengejutkan. Iblis dari jurang maut bukanlah monster biasa. Mereka jauh lebih kuat daripada bayangan. Tapi karena itu adalah perintah Kaisar dan bersifat mutlak, mau tidak mau, Charlton pun memenuhi perintah tersebut. Di sisi lain, tak lama setelah kembali ke kerajaan Dimitri, Roman pun mendapatkan sebuah surat. Dan ternyata itu adalah surat undangan dari kerajaan Valhalla. Setelah Kronos, akhirnya Valhalla pun mulai bergerak. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Mari kita bahas di video selanjutnya. Itu saja dulu untuk kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.